Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jemaah Majlis Ta'lim Mushola Al-Jannah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Yasin dan juga para pengurus yang lain, serta para tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama sebagaimana biasa mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sudah menjadi kehendak Allah melebihkan sesuatu dari yang lain. Sebagai contoh, manusia Allah lebihkan. Ada yang dilebihkan dalam segi ekonominya, dan ada yang Allah sempitkan ekonominya. Ada juga yang Allah berikan kedudukan dan pangkat, dan ada juga yang tidak mempunyai kedudukan dan pangkat, seperti rakyat jelata. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat. Walhasil Allah Subhanahu wa taala berkehendak membeda-bedakan. Tujuan membeda-bedakan supaya roda kehidupan terus berputar. Artinya ketika ada perbedaan, maka satu sama lain saling membutuhkan. Ada orang kaya, ada orang miskin, semuanya orang kaya. Nanti siapa yang kerja? Dunia ini mandek, dunia ini tidak berantakan, saudara-saudara ya. Kalau semuanya orang miskin, semuanya mau kerja, siapa yang mau gaji ntar? Maka ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang tidak. Walhasil Allah lebihkan. Begitu juga Allah lebihkan bulan dalam satu tahun. Kita tahu dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada yang Allah lebihkan dan Allah istimewakan. Itulah bulan Ramadan. Nah, kemudian sebelum bulan Ramadan Allah lebihkan lagi bulan Sya'ban yang orang sebut bulan Roah. Ini sudah menjadi kehendak Allah. Istilahnya supaya enggak monoton, enggak diem begitu. Jadi ada gelombangnya, ada semangatnya timbul. Datang bulan Ramadan, orang jadi semangat beribadah begitu. Nanti satu tahun datang lagi begitu. Yang tadinya udah kendor, semangat lagi. Jadi begitulah gunanya Allah beda-bedakan dalam kedudukan bulan. Ada bulan Ramadan, itu bulan istimewa, Sayyidus Syuhur, pemimpin dalam satu bulan. Ada lagi yang kita sebut sekarang kita berada, yaitu di bulan Roah atau bulan Sya'ban. Itu pun punya kelebihan. Begitu juga Allah beda-bedain antara tempat dengan tempat yang lain. Kita kenal ada yang namanya tempat yang Allah berikan kesucian, maka disebutlah tanah suci. Ada disebutlah Makkah, ada disebut juga Madinah. Jadi dia punya keistimewaan itu. Ibadah di sana pahalanya lebih besar ketimbang kita ibadah di sini. Di sana 1 rakaat 100.000 pahalanya 1 rakaat. Di sini 1 rakaat 1 rakaat sudah. Nah, itu kelebihan dari tanah haram seperti Makkatil Mukarramah. Dibedakan antar tempat, antar tanah. Kemudian juga Allah bedakan antar masjid. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa, ada masjid yang di kita. Itu ada perbedaan satu sama lain, saudara-saudara ya. Jadi memang Allah berkehendak membeda-bedakan begitu. Nah, yang jadi fokus kita sekarang, kita berada di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban, saudara-saudara, bulan yang beda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini terbukti bahwa ketika di bulan Sya'ban
bahwa Nabi banyak sekali puasa sunatnya. Di bulan Syaban ini Nabi ketika masih hidup itu puasa sunatnya hampir 1 bulan penuh kayak Ramadan. Itu bulan Syaban. Yang Nabi nggak laksanakan di bulan-bulan yang lain. Gitu. Maka saudara-saudara ada penjelasan ini. Kenapa bisa demikian ini? Bulan Syaban ini Nabi isi dengan berpuasa. Sebetulnya boleh diisi dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ada di istilah kita ini bulan Syaban disebut bulan roah. Ya, karena mungkin banyak arwahan lah kan begitu. Zaman-zaman dulu demikian itu. Ya. Jadi yang penting mengisi bulan Syaban dengan kebaikan-kebaikan. Karena bulan Syaban ini bulan dilaporkan amal manusia. Diangkat perbuatan-perbuatan manusia, kemudian dilaporkan ke hadapan Allah. Nah, untuk lebih jelasnya ada hadis riwayat Imam Nasai dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu, berkata Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Yang maksudnya kata Usamah, wahai Rasul, sepertinya saya nggak ngelihat engkau begitu banyak puasanya nih di bulan Syaban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ada apa ya begitu? Itulah pertanyaan Usamah bin Zaid. Maka Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu an. Itulah bulan yang orang banyak lupakan. Jadi bulan Syaban ini bulan yang orang ya lalai atau lupa daripadanya begitu. Baina Rajabin wa Ramadan, Nabi sebutin kedudukan dan tempat bulan Syaban itu antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Ya. Habis Rajab, Syaban, habis Syaban baru Ramadan. Ya, ini Nabi terangkan supaya nggak ada kesalahpahaman. Artinya itu bulan Syaban itu ya itulah bulan yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan dilaporkan, diangkat amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah laporan tahunan. Ya. Ada laporan tahunan dari perbuatan-perbuatan manusia. Nah, itu setiap bulan Sya'ban. Ya. Jadi setiap bulan Sya'ban itu perbuatan manusia, para malaikat melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ingin tuh ketika dilaporkan perbuatannya, Nabi ingin berpuasa. Itulah rahasianya kenapa beliau di bulan Sya'ban banyak berbuat puasa sunat. Karena di bulan Sya'ban itu pas waktu dilaporkan, diangkat amal manusia oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, saya ingin tuh ketika dilaporkan saya lagi puasa. Saya ingin tuh ketika diangkat perbuatan-perbuatan saya, di antara perbuatan-perbuatan saya ada puasa. Tuh. Ini yang disebut wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin ketika diangkat perbuatan saya oleh para malaikat, dihadapkan ke hadapan Allah, saya ingin lagi berpuasa. Maksudnya tuh ketika dilaporkan perbuatan kita lagi berbuat baik. Makanya di bulan Sya'ban, di bulan Rawah banyak-banyak kebaikan. Itu secara praktek orang dulu memang benar-benar. Jadi orang-orang dahulu itu mempraktekkan banget tuh ketika bulan Sya'ban mereka berbuat baik, yaitu apa? Mereka arwahan. Di samping buat mereka berzikir, juga buat yang meninggal dunia. Jadi faedahnya double, baik faedah buat yang hidup atau faedah buat yang meninggal dunia. Itulah saudara-saudara kedudukan bulan Sya'ban atau bulan Rawah. Ada lagi nih hadis yang menguatkan hal ini, yaitu su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu saumi afdalu ba'da Ramadan. Nabi pernah ditanya ya tentang puasa sunat apakah
yang paling afdol setelah puasa Ramadan? Nabi menjawab, qala Sya'ban. Ibadah puasa sunat yang paling afdol setelah Ramadan yaitu bulan Sya'ban. Li ta'zimi Ramadan, karena bulan Sya'ban ini menghormati bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan datang itu sudah dihormatin oleh bulan Sya'ban. Cara penghormatannya dengan berpuasa sunat begitu. Jadi puasa sunat ini semacam dia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan disambut dengan bulan Sya'ban. Penyambutannya bukan dengan hura-hura, tapi penyambutannya dengan ibadah puasa. Begitu saudara-saudara tentang kelebihan bulan Sya'ban. Ya. Ada lagi penjelasan yang lain dari Aisyah ini. Ya. Aisyah bercerita dia pernah bertanya kepada Nabi, begitu, ya, tentang berpuasa. Ya. Kok begitu banyak Nabi berpuasa? Ya, jawabannya sama saudara-saudara, bahwa puasa di bulan Sya'ban adalah puasa sunat, itulah yang paling afdol setelah puasa di bulan Ramadan. Beliau bersabda ini yang dinukil dari Aisyah, ya, kata Aisyah, ma ra'aituhu fi syahrin aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya enggak pernah melihat Nabi banyak banget puasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban banyak diisi oleh Nabi dengan puasa sunat. Kalau kita mungkin enggak kali dah. Emang kerjaannya gegares mau dibilang apa. Ya, jadi kita mungkin banyak apa ya? Ya enggak tahu nih, enggak ada banyak kebaikannya ini. Sebetulnya sih disuruh isi itu pung-pung. Entah dikit lagi bulan Sya'ban hilang, habis. Datang bulan Ramadan, habislah bulan Sya'ban katanya. Jadi ini orang yang cerdik katanya itu apa? Memanfaatkan waktu-waktu istimewa. Memanfaatkan waktu istimewa. Nah, ada waktu istimewa yaitu diantaranya bulan Sya'ban. Nabi memanfaatkan banget. Caranya bagaimana? Beliau memanfaatkan dengan jalan berpuasa sunat. Nah, itulah saudara-saudara kedudukan bulan Sya'ban, bulan Rawah secara keseluruhan. Ya, kedudukannya menurut pandangan agama kita, menurut pandangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terhormat, bulan yang terpandang, bulan yang dilaporkan amal manusia, bulan diangkat perbuatan manusia, dihadapkan kepada Allah, maka ada nih di bulan Sya'ban satu malam. Malam yang paling mulia, itulah yang namanya malam nisfu Sya'ban. Saudara, ada perkataan salah seorang tabi'in, ya, namanya Imam Atha. Beliau mengatakan, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Kata Atha bin Yasar, tidak ada malam yang lebih mulia setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Oh, kalau begitu malam nisfu Sya'ban itu adik dari malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar kan dikatakan khairun min alfi syahr. Ibadah pada malam tersebut pahalanya melebihi ibadah 1000 bulan. Adik nih, adik Lailatul Qadar. Itulah malam nisfu Sya'ban. Maka saudara-saudara, malam nisfu Sya'ban bagi kita istimewa. Sehingga banyak diisi oleh kita dengan ibadah, diantaranya baca Yasin. Ya. Baca Yasin, kata orang tanggung bukan sekali baca Yasin. 3 kali begitu. Karena ini memang malam istimewa. Malam istimewa begitu ya. Jadi baca Yasin 3 kali, kemudian disertakan waktu baca Yasin yaitu niat begitu. Ini yang disebut dalam bahasa agama tawassul. Artinya kita jadikan baca Yasin itu wasilah, perantara supaya permohonan kita diterima.
begitu. Orang boleh aja berdoa begitu. Orang boleh aja memohon langsung. Tapi juga orang boleh aja dia memohon kepada Allah melalui setelah beribadah dahulu. Itu namanya tawassul. Dijadiin baca Yasin wasilah, jembatan, perantara supaya doanya makbul. Nah, di antara doa baca Yasin yaitu misalnya supaya ya umur panjang. Umur panjang untuk beribadah kepada Allah. Kalau umur panjang doang nggak pakai ibadah, ini sih mendingan mati muda-muda kali ya. Ini yang disebut apa itu? Wasyarrukum man tola umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk kamu yang umurnya panjang tapi buruk perbuatannya. Itu kan kayak agak percuma itu umur panjang. Karena isinya buruk. Dengan mati muda-muda begitu. Nah, kalau memang istilahnya pengen umur panjang, isi dong dengan kebaikan. Nah, itu memang dipuji. Khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kamu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Itu yang 4 jempol. 2 jempol tangan, ame 2 jempol kaki. 4 jempol. Nah, itu sebaik-baiknya kamu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Kalau kita umpamain seperti peti itu. Peti ya, buat sayur godok itu papahannya panjang. Kita pencet-pencet keras-keras. Kita buka begitu, kita kupas, nggak ada ulernya. Itu sih keren banget itu. Panjang, isinya bagus. Ya, yang repot udah panjang dipencet kempen, dikupas banyak belatung ya saudara-saudara. Uleran katanya, uleran. Ini bagaimana ini? Peti kok kita beli, kita keren apa kita anggap keren banget ini panjang ini. Cakep koalisinya, dikupas uleran. Buang aja udah. Besok-besoknya begini, boro-boro suruh beli, kasih juga. Gogah kan begitu. Nah, itu saudara-saudara umur panjang jelek isinya tuh. Kayak peti papahannya panjang. Dikupas banyak ulernya. Ular apaan? Ular bulu apa ular belatung? Ular peti katanya saudara. Bukan main. Bukan main ya. Kalau kita nggak tahu tuh makan ular peti boleh itu. Makan ular itu hukumnya haram. Menjijikan. Tapi kalau kita makan peti ada ularnya, emang gue makan ular, makan peti saudara-saudara. Iya, dipapak terus tuh ular. Nggak apa-apa tuh. Iya, nggak apa-apa. Dalam hukum tuh nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu begitu. Yang kecuali begini, ada ular di mana gitu, ular apa? Ular belatung kita kumpulin begitu. Terus kita ya istilahnya kita goreng dah, tumisin. Nah, itu haram itu. Yang bukan-bukan kerjaannya. Ngumpulin ular belatung. Ini kan ada di buah, makan apel, makan jeruk, di dalamnya ada ular, kita makan aja udah. Iya. Kalau dibilang kamu kok makan ular belatung, lah gue makan pete bukan makan ular. Nggak ada urusan itu. Baik saudara-saudara. Jadi umur panjang ya, yang penting isinya bagus. Kayak pete papahannya panjang, dikupas nggak ada ularnya. Jangan peti papahannya panjang dikupas ular melulu. Akhirnya dibuang udah. Ya. Jadi ketika malam nisfu Sa'ban, karena itu malam istimewa, maka diisi dengan tawassul. Baca Yasin 3 kali. Tawassul dengan Yasin. Yaitu membaca Yasin, kita jadiin tuh surah Yasin wasilah. Supaya doa kita, permohonan kita diterima. Di antaranya umur panjang. Dalam taat kepada Allah, bukan umur panjang buat kejahatan ya. Nah, kemudian juga kita niat juga baca Yasin yang kedua supaya rezekinya banyak. Tapi yang halal, kalau yang haram bakal apaan? Ya, rezeki yang halal juga dipergunakan untuk beribadah kepada Allah begitu. Kalau rezeki yang halal dipakai buat judi, ya haram juga.
Walaupun tadi itu rezekinya halal sebetulnya, cuman disalahgunain. Jadi rezeki itu memang diperlukan dua, nyarinya dari nyari yang halal, dikeluarkannya juga ke tempat yang halal. Dua itu diminta ya. Maka itu baca Yasin dengan harapan rezekinya barokah dan halal, dan dipergunakan untuk yang halal, dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga baca Yasin, kita jadiin tuh Yasin wasilah. Kita bertawasul dengan niat supaya Allah tetepin iman kita, supaya tetap beragama Islam, dan kalau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itulah malam nisfu Sya'ban, malam mulia. Diisi dengan ibadah, diisi dengan baca surah Yasin. Maka nanti nih jangan kemana-mana ya. Tahun ini nisfu Sya'ban jatuh saya lihat pada malam Senin. Kan malam Senin besok nih ya. Terus Senin lagi kan begitu ya. Iya, malam Senin besok ketemunya itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia begitu. Nah, ini ada beberapa hadis ini. Di antaranya an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Kata Nabi, Jibril mendatangi saya. Faqala, Jibril memberitahu, "Hadihi lailatun nisfi min Sya'ban." Kata Jibril, wahai Nabi Muhammad, ini malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nar. Dan Allah pada malam ini membebaskan orang dari neraka. Jadi ada orang yang aturan neraka bebas, dibebasin. Ya. Seberapa banyak? Bi'adadi syu'uri ghanami Bani Kalb. Seukuran bulu-bulu domba yang dimiliki oleh suku Bani Kalb. Dulu katanya itu di Arab terkenal itu. Bani Kalb itu punya domba, punya kambing banyak banget. Nah, ini diumpamain, ini digambarkan oleh Jibril bahwa Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Berapa orangnya yang dibebasin? Banyak, sebanyak bulu-bulu domba yang dimiliki oleh suku Kalb. Nah, satu kambing juga tuh bulu domba seapa itu? Gak ada yang kehitung dah para hadirin, gak bisa kehitung. Apalagi dombanya dimiliki waktu itu oleh suku Kalb. Banyak banget. Jadi kesimpulannya banyak banget pada malam nisfu Sya'ban Allah bebasin. Yang aturannya si fulan neraka dibebasin. Hebat sekali itu. Maka minta itu nanti ya. Kemudian diterangkan lagi oleh Jibril kepada Nabi, wala yanzurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahin. Allah tidak akan memandang pada malam nisfu Sya'ban kepada orang musyrik. Ya, orang musyrik, orang kafir lah. Allah enggak pandang. Ini kalau Allah enggak pandang, ini alamat Allah murka. Allah marah. Nah, Allah enggak pandang itu kepada orang musyrik. Yang kedua, wala ila musyahin, kepada orang yang bermusuhan. Belum baian. Bermusuhan, berantem, marahan. Enggak kena tuh pada malam nisfu Sya'ban. Kudunya baian dulu. Kudunya ya tobatlah istilahnya. Berhenti dari permusuhan. Kalau dia belum baian, dikumpul juga entar yang dicuekin lagi ntar malaikat. Jadi Allah tidak memandang pada malam tersebut kepada orang musyrik, kepada orang yang bertengkar dan bermusuhan, wala ila qati'i rahimin. Juga Allah tidak akan memandang kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Waduh, itu juga enggak dapat ampunan itu. Allah cuekin itu. Yang memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana itu gambarannya? Yaitu menyakiti famili, menyakiti saudara. Itu dia namanya memutuskan. Jadi pengertian memutuskan menyakitin.
Kalau yang disakitin sih malah diputusin. Yang memutuskan tuh yang menyakiti. Ya, menyakiti family, menyakiti saudara. Itu dicuekin dan itu Allah nggak pandang, Allah murka kepada dia. Wala ila musbilin, juga Allah tidak akan pandang pada malam nisfu Sya'ban kepada orang yang berpakaian dengan pakaian yang melebihi sewajarnya dengan niat sombong. Apa ini maksudnya? Maksudnya para hadirin seperti kita pakai kain. Itu secara hukum agama nggak boleh melebihi mata kaki. Kalau pakai kain, pakai celana, bahkan pakai baju gomis. Baju gomis, celana panjang, kain sarung, itu jangan sampai melebihi mata kaki dengan niat kesombongan. Dulu di negeri Arab begitu. Ya, jadi itu orang main panjang-panjangan tuh baju gomisnya tuh bawahnya tuh. Jadi hampir nyeret-nyeret, ditarik-tarik tuh kayak ada buntutnya saudara-saudara. Kalau orang perempuan nggak ngapain-ngapain. Orang perempuan nggak ngapain-ngapain karena emang di kakinya aurat begitu. Bikin ketutup nggak apa-apa lah. Ya, nyeret-nyeret begitu kalau orang perempuan. Ini orang laki dia mau ngapain nyeret-nyeret, nganggap apa yang nyapuin jalanan kan begitu. Ya. Nah itu tuh Allah nggak pandang orang yang sombong. Sebetulnya sih yang sombong aja secara umum tuh Allah nggak pandang. Apa tuh sombong? Sombong melihat dirinya lebih hebat dan orang lain rendah dan hina. Dia menganggap orang lain hina karena dia lebih rendah. Itu namanya sombong tuh. Contohnya bagaimana? Misalnya begini. Ada teman kita pakai HP jadul. HP jadul zaman dulu ya. Ada HP zaman dulu, HP jadul. Itu kan pakai pencet-pencet begitu ya. HP sekarang Android yang pakai diusap. Saya pakai HP usap begitu, Android. Teman saya pakai HP jadul. Apa saya bilang? Ya HP lu jelek banget itu, ganti dong. Ah, itu saya menghina namanya. Nah, saya dosa itu, saya sombong itu. Itu contoh sombong. Sombong yaitu merendahkan, menghina orang yang lebih rendah dari kita. Jadi orang mau pakai HP yang bagaimana ke, yang harganya 10 juta pakai. Tapi kalau ada orang yang pakai lebih rendah, jangan itu dia, jangan dihina. Ente boleh pakai mobil yang paling bagus, tapi kalau orang pakai mobil bojot misalnya, jangan dihina. Ente boleh pakai motor yang paling bagus, tapi kalau ada orang pakai motor yang sederhana, biarin, lu jangan hina. Ente boleh punya rumah paling cakep, ada orang rumahnya doyong-doyong, lu jangan hina. Itu sombong namanya. Yang begini nih Allah nggak pandang. Emang dicontohkan di dalam hadis, yaitu memakai pakaian yang dipanjangin. Baik pakaian celana panjang, pakaian baju gomis, pakaian kain melebihi mata kaki dengan niat itu yang haram. Kalau nggak ada niat sombong, kayak zaman sekarang sih nggak ada niat sombong kali. Ya ini zaman dulu orang Arab. Ya, zaman sekarang emang saya perhatiin, saya pernah beli celana jadi di Blok M, mau gampangin begitu. Selalu ukurannya pas semua, tapi bawahnya melebihi mata. Itu hanya makruh. Hanya makruh. Apa yang makruh? Belum haram, tapi tidak disukai. Tapi dibenci, biarin dah dibenci, yang penting gak dosa. Usahanya bagaimana emang kalau kita beli celana jadi, semuanya tuh selalu di bawah mata kaki. Apa boleh buat, itu makruh. Karena tidak ada niat sombong. Kalau ada niat sombong, hukumnya haram. Itu pahamin, beda ya. Jadi Allah nggak pandang. Jadi kesimpulannya nih, yang punya sifat sombong, Allah tidak akan pandang pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita buangin tuh dah. Kita nggak boleh menghina orang yang lebih rendah. Anggaplah kita nggak menghina, tapi hati kita ada, jangan juga. Kita sih nggak ngomong, kita nggak mencela. Ya motor lu jelek banget begitu kan. Kita nggak mencela begitu. Cuman hati kita, nih liatin gua nih, hebat gak? Motor gua bagus, motor lu butut begitu. Itu udah haram itu.
walaupun kita nggak ngomong, cuman ada di hati. Maka berbahaya tuh sifat sombong. Sifat sombong itu sumbernya di hati, sumbernya saudara-saudara ya. Jadi dengan demikian bahwa orang yang memakai pakaian dengan niat sombong gara-gara melebihkan dari yang wajar itu tidak Allah pandang pada malam nisfu Sya'ban. Begitu juga Allah nggak pandang setiap orang yang punya sifat sombong. Kemudian wala ila aqin liwalidai, juga Allah tidak pandang kepada anak yang durhaka begitu. Aqin liwalidai, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ngelawan, membantah, membangkang begitu. Itu anak durhaka itu. Pada malam nisfu Sya'ban dia harus tobat dari durhakanya itu. Kalau enggak dicuekin sama Allah itu. Kemudian lagi wala ila mudmini khamrin, juga Allah tidak pandang kepada orang yang kerjaannya minum minuman keras. Padahal kan banyak minuman empuk ya. Minuman empuk banyak. Cuma cari yang keras. Ini kan bukan main dah. Minuman yang empuk, ada teh, ada kopi, Coca-Cola, Sprite, apalah namanya. Ya. Dia mau yang keras, dia mau teler, dia nggak mau tobat, dikumpul malam nisfu Sya'ban, tapi dia belum tobat, nggak dianggap, dicuekin begitu ya. Karena dia masih pemadat, masih tukang minum, nggak mau tobat. Nah hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Begitu saudara-saudara, bahwa malam nisfu Sya'ban malam mulia. Allah memerdekakan hambanya dari neraka beberapa orang, yaitu sebanyak bulu-bulu yang nempel di kambing, yang kambingnya dimiliki oleh suku Bani Kaleb, yaitu suku yang banyak kambingnya dan terkenal begitu. Tapi ada orang-orang yang Allah tidak akan memerdekakan dari neraka katanya. Tidak Allah bebasin dari neraka, bahkan Allah tidak akan pandang. Pertama kepada orang musyrik, yang kedua orang yang bermusuhan, yang ketiga menyambung silaturahim, yang keempat yaitu berpakaian sombong, yang kelima orang yang durhaka, anak durhaka, yang keenam kepada pemadat minuman keras. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis kedua, an Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis dari Muaz bin Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi, qala beliau bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqih. Allah memandang kepada seluruh makhluknya. Kapan tuh? Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih, maka pada malam tersebut Allah ampunin seluruh makhluknya kecuali yang tadi tuh, kecuali yang tadi disebut, diantaranya orang kafir, orang musyrik begitu ya. Nah ini ada tambahan ini, illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik dan kecuali orang yang bermusuhan, itu tidak Allah pandang pada malam nisfu Sya'ban. Karena dia masih melawan dan durhaka kepada Allah. Kemudian di hadis ketiga, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis dari Abdullah bin Amr, beliau dari Nabi bersabda, yattali'ullahu azza wa jal ila khalqihi. Allah memandang pada malam Lailatun Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban kepada makhluknya. Fayaghfiru li ibadih, maka Allah ampunin tuh hamba-hambanya. Illas nain, kecuali dua orang. Yang pertama musyahin, yang tadi ini yang bermusuh-musuhan. Yang kedua waqatili nafsin, yang membunuh orang lain tanpa alasan benar. Nah itu orang-orang, jadi banyak tuh. Tadi aja ada 6, tambah lagi ini. Jadi tuh semuanya itu dikumpulkan, orang-orang yang tidak Allah ampunin pada malam nisfu Sya'ban, padahal malam tersebut Allah mengampunin seluruh makhluknya. Maka dia nggak termasuk dapat itu. Ya. Rawahul Imam Ahmad. Ya. Kemudian saudara-saudara, ya, ada lagi ini penjelasan
ketika malam nisfu Sya'ban, ya, yaitu ada riwayat Imam Baihaqi dengan sanad jayyid dari Aisyah radhiyallahu anha. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Ya, ini diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi pada waktu malam tersebut yaitu berdiri, ya, mau sembahyang begitu. Wa shalla wa sajada. Beliau berdiri, kemudian sholat dan sujud. Nah, ketika sujud itu sujudnya lama katanya. Wa atala sujud hatta zonantu, sampai-sampai kata Aisyah, saya menyangka tuh annahu qad kubido, jangan-jangan Nabi udah meninggal tuh. Sujudnya lama kayak orang udah meninggal, saudara-saudara. Akhirnya si Aisyah ini yaitu dia pengen pastiin. Dikatakan falamma ra'aitu dzalik, tatkala saya melihat Nabi kok lama sujudnya, kumtu, maka saya bangun, wa harraktuhu an mulahu, saya gerakin tuh dah jari-jari Nabi. Jari-jari Nabi dipegang oleh si Aisyah begitu. Fataharraka, bergerak-gerak tuh jari-jarinya. Wah, berarti beliau masih hidup kalau begitu. Iya. Kemudian dikatakan di sini, ya, faraja'tu, maka Aisyah kembali lagi tidur dia dah. Fasami'tuhu yaqulu fi sujudihi, saya dengar Nabi berdoa waktu sujudnya. Apa ini doa Nabi waktu sujud? Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keredoan Engkau dari kemurkaan Engkau. Artinya, ya Allah, Engkau kan bersifat yaitu meredoi, maka jauhkanlah saya dari kemurkaan Engkau. Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika. Saya berlindung dari yaitu hukuman Engkau. Ya. Jadi saya berlindung dengan sebab maafnya Allah itu. Ya, dengan sebab Allah Maha Pemaaf, maka saya berlindung dengan sifat maafnya Allah dari hukumannya. Maksudnya diminta jangan dihukum. Ya. Wa a'udzu bika minka. Saya berlindung kepada Engkau dari Engkau. Maksudnya berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang ya yang kita khawatirkan, seperti Allah murka, Allah ingin menyiksa begitu, Allah ingin mengazab. Nah, itu kita berlindung. Artinya biar Allah jauhin begitu. La ukhsi sana'an alaik. Artinya saya tidak menghitung pujian-pujian untuk Engkau. Maksudnya itu Nabi pengen memuji sebanyak-banyaknya. Tapi apa daya sebagai manusia ya sebisa-bisanya begitu. Ya, jadi la ukhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana Engkau ya Allah memuji diri Engkau. Falamma sallama qala li, tatkala Nabi salam dari sembahyang sunat tadi, Nabi bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, azonanti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khasa biki. Wahai Aisyah, apakah kamu menyangka bahwa saya ini tidak menepati malam giliranmu? Tadi kan Nabi lagi sholat, sujudnya lama. Aisyah bangun, ya, ngelatin begitu, jangan-jangan Nabi meninggal nih. Digoyang-goyang jarinya, jari-jarinya bergerak, oh berarti masih hidup. Nah, Nabi ngomong lagi nih setelah selesai sembahyang, wahai Aisyah, kamu menyangka saya pergi ke istri yang lain begitu? Oh enggak, wahai Nabi. Jadi Aisyah nyari-nyari Nabi. Tahu-tahu lagi sujud, lagi sembahyang. Maka Nabi bertanya, kamu mengira wahai Aisyah saya ini pergi ke tempat istri yang lain begitu? Aisyah menjawab, oh enggak, katanya, qultu la wallahi, tidak wahai Nabi, saya nyari engkau aja kemana? Lagi sembahyang, cuman kok lama banget sujudnya wahai Nabi, maka saya goyang-goyangin tuh jarinya begitu. Kenapa itu? Begitu. Walakinnani zonantu annaka qad kubita. Nah, inilah yang membuat Aisyah nyari-nyari sampai menggerak-gerakkan jari Nabi ketika sujud, karena Aisyah menyangka Nabi sudah meninggal.
Akhirnya Nabi bilangin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'lamina," katanya, "tidakkah kamu mengetahui ayya lailatin hadhihi, malam apa ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Yang tahu banget ya Allah dan Rasulnya. Kalau saya sih nggak tahu wahai Nabi, ini malam apa ini? Qala, Nabi menjelaskan, "Innaha lailatun nisfi min Sya'ban." Ini malam adalah malam nisfu Sya'ban. Ya Allahu azza wa jal. Allah memandang, yang maha perkasa, Allah memandang fiha, pada malam tersebut, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Fayaqulu, Allah berfirman ketika memandang hamba-hambanya, ala hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ya, ala hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ketahuilah, adakah orang yang minta ampun, saya ampunin. Jadi ada semacam istilahnya ya inian ditawarin sama Allah. Allah nawarin nih. Ala hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ketahuilah, adakah orang yang mau minta ampun, saya ampunin. Ala hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah orang yang meminta, saya akan kasih. Ala hal min da'in fa'astajibalah. Adakah orang yang berdoa, saya kabulkan. Bukan main tawaran-tawaran Allah. Yang minta ampun, saya ampunin pada malam tersebut. Yang memohon, saya kabulkan, begitu. Yang meminta, saya berikan, begitu. Cuman ada nih pengecualian nih. Dikatakan wa yuakhir ahlal ahqad kamahum. Tetapi Allah tunda. Allah enggak ampunin, Allah enggak kabulkan orang-orang yang dendam. Orang-orang yang dendam, orang-orang yang istilahnya syirik atau apa itu ya, melihat harta orang dikesel aja bawaannya. Bawaannya kesel aja begitu ya. Nah, ini enggak boleh ini. Ada hasad lah istilah kita, iri. Ya, jadi orang iri, orang dengki, wah itu enggak dilihat sama Allah itu. Ya. Jadi saudara-saudara, banyak sekali pada malam, banyak sekali kelebihan-kelebihan malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir ini ada perkataan Imam Syafi'i. Apa dibilang? Balagona anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Kata Imam Syafi'i bahwa doa diterima pada 5 malam. Yang pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua wal idain, malam Idul Fitri, Idul Adha. Yang keempat yaitu wa awwalu Rajab, malam pertama kali Rajab. Nah, yang terakhir yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi saudara-saudara, malam nisfu Sya'ban malam mulia, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya, kita kumpul, yang nggak bisa kumpul ya di rumah, bisa baca, berdoa. Ya, begitulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, termasuk ibu bapa dan guru-guru kita. Dan semoga Allah pertemukan lagi nanti kita ya di setelah lebaran, insya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya kita semua, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma bainahuma wa khaira ma ba'da dzalik wa na'udzu bika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma wa syarri ma ba'da dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.